Kin langsung mengabari aku kalau teman baik aku sudah diterima kerja di tempat baru. Melihat pesan teks, "Selamat pagi," itu. Aku pun terdiam sebentar, lalu terpikir dulu Daniel saat masih mengejar, ia tidak pernah lupa untuk mengucapkan, "Selamat pagi," dan "Selamat malam," setiap harinya. Hanya saja itu dulu saat dia menyukaiku, apakah sekarang dia masih menyukaiku? Aku merasa sedikit lucu, walaupun dia menyukaiku. Namun harusnya dia sudah mencari yang baru, apakah semua orang seperti dia, sedikit pun tidak berubah? Tidak, dia bukan tidak memiliki perubahan, jelas-jelas ia sedikit gendutan, dan juga sedikit menjadi jelek. Dengan pikiran jahat aku memikirkannya, namun aku tidak membalas pesannya tersebut, malah langsung pergi mandi dan keluar dari kamar. Kakak Zhang dan kakak Liu yang tidur di ruang tamu pun sudah terbangun. Kakak Liu sedang sibuk di dapur, kakak Zhang sedang bersih, dan ibuku sedang duduk di sofa melihat Isen dan Joanna di dalam ayunan. Ibu yang melihatku keluar dari kamar pun tertawa. "Sudah bangun?" Kakak Zhang dan kakak Liu mengatakan bahwa kamu sangat lelah, agar membiarkan kamu istirahat lebih lama. Aku pun anggukan kepala, dan berterima kasih kepada mereka. Walaupun mereka bekerja sebagai pengasuh, namun mereka sangat peduli terhadap aku. Saat aku bilang ada urusan yang harus membuat aku pulang ke rumah, dan berharap mereka bisa menemani aku pulang, mereka pun langsung menyanggupinya. Aku sangat beruntung ada mereka yang bisa menemaniku pulang, kalau tidak aku pasti tidak bisa mengatasi semuanya sendirian. Apalagi sekarang ini sangat susah mencari pengasuh yang bisa diandalkan, dan lagi ada banyak hal detil yang membutuhkan waktu agar bisa saling bekerja sama denganku. "Di dapur sudah ada bubur ayam dan telur rebus, kamu makan dulu," kata kakak Zhang sambil mengeluarkan mangkuk dan sumpit. Aku pun menganggukkan kepala dan berjalan ke ruang makan lalu saat aku makan, teleponku yang diletakkan di atas meja pun berbunyi. "Eva, kamu sekarang ada di mana? Bisakah aku ke sana sekarang? Ada hal yang perlu aku bicarakan." Ternyata pesan dari Daniel Qin, aku pun dengan perlahan memakan bubur ayam, sambil berpikir aku harus bagaimana menjawabnya. Ibu pun berjalan ke arahku, "Hari ini hari Minggu, surat lahir Isen dan Joanna juga tidak bisa diurus, atau mungkin sebaiknya aku temui Daniel Qin saja ya." "Ada masalah apa?" balasku tanpa bilang pasti bisa bertemu. Daniel Qin pun langsung membalas, "Ada hal yang sangat penting." Aku ingin tertawa melihat perkataannya, tapi bagaimanapun juga aku sudah putuskan untuk menemuinya, jadi aku tidak harus berbelit-belit bertanya kepadanya. "Kamu kirim pesan suara karena untuk membuktikan bahwa benar kamu yang mengirim pesan, bukan Valen yang sedang mengerjaiku." Sesaat aku mengirimkan pesan itu, Daniel Qin pun langsung menelponku, aku pun terdiam sebentar, sangat tidak suka perilaku Daniel Qin yang sok benar seperti ini, tapi aku tetap saja mengangkat teleponnya. Terdengar suara dari telepon, "Eva Luo, aku." Aku pun langsung menutup teleponnya, aku pun merasa sangat senang, aku pun dengan cepat mengirimkan sebuah pesan kepadanya. "Sore ini jam 3 sampai jam 4 aku ada waktu luang, kita ketemuan di kedai kopi samping rumah sakit sana saja." Nada suaraku sangat tegas, dengan sengaja mengatur waktu dan tempat agar Daniel Qin tidak dapat melawan kata-kataku. Dan aku sudah berpikir apabila dia tidak setuju dengan kemauanku tadi, maka aku akan bilang aku tidak ada waktu atau tidak sempat kalau mau pergi ke tempat lain, jadi bisa menolak untuk bertemu dengannya. Kali ini aku tidak mau lagi diatur-atur untuk pergi kemanapun, jadi walaupun aku ingin mempercepat proses cerai antara Daniel Qin dan Valen, namun aku tetap tidak akan mengalah. Valen dan Daniel Qin sejak lama sudah ada masalah di antaranya. Tidak tahu anak siapa yang tinggal di rumah keluarga Qin itu, setiap saat bisa mengingatkan mereka masalah apa yang pernah terjadi di antara mereka berdua. Apabila mereka tidak jadi cerai pun, mereka juga akan melewati hari penuh dengan ketidakbahagiaan. Aku juga tidak akan demi menjelek-jelekan Valen juga membuat aku jadi kelihatan jelek di mata orang lain. Aku melihat layar telepon yang sedang bertulisan, Daniel Qin sedang mengetik. Namun setelah sangat lama aku baru melihat balasannya yang bertuliskan, "Baiklah." Setelah melihat jawabannya itu, aku pun terenyuh. Daniel Qin begitu lama mengetik, pasti dia memikirkan banyak hal, tapi akhirnya dia mengirimkan pesan itu. Aku tidak mau berpikir sebenarnya apa saja yang sudah dipikirkannya, namun jawabannya itu membuktikan bahwa kali ini aku yang lebih unggul. Waktu janjian adalah jam 3 sore, aku masih banyak waktu untuk bersiap-siap. Aku pulang kali ini tidak membawa baju yang begitu banyak, lagi pula dalam 1 tahun ini aku tidak membelikan barang apa-apa untuk ibuku, sekarang ibuku juga memakai baju lama.
Setelah sarapan, aku memutuskan untuk pergi belanja. Rumah ini adalah rumah sewaan, walaupun sudah satu paket, namun ada beberapa barang masih harus beli sendiri. Kemarin kakak Zhang hanya membeli sayur dan alat keperluan sehari-hari saja di minimarket, namun barang yang harus dibeli sebenarnya masih sangat banyak. Kami 4 orang dewasa dan 2 anak kecil sama keluar rumah, ingin panggil taksi pun susah. 4 orang dewasa naik satu taksi sebenarnya tidak ada masalah, namun kalau ditambah 2 anak kecil dan peralatan anak-anak yang lainnya, sepertinya sangat sempit. Aku pun berpikir untuk menyewa mobil di internet. Aku akan tinggal dalam beberapa waktu di sini, jadi alangkah baiknya kalau ada sebuah mobil. Namun aku juga tidak pasti akan tinggal di sini berapa lama, jadi aku rasa tidak perlu beli mobil. Apabila aku akan berangkat ke luar negeri lagi malah harus menjual mobil itu lagi, malah jadi repot. Di internet menunjukkan di dekat sini ada tempat yang cukup bagus untuk menyewa mobil. Jadi aku langsung menyuruh sopir taksi untuk menuju ke sana. Setelah itu aku pun langsung menyewa satu mobil Audi Q7 yang berbuatan 7 orang. Ibuku pun terkejut melihat aku yang begitu boros, lalu langsung menarik bahuku dan membisikkanku jangan memakai uang sembarangan. Walaupun sekarang aku dan Owen Cheng adalah suami istri, walaupun Owen Cheng mempunyai uang, namun aku juga tidak boleh boros seperti ini. Apalagi orang itu sedikit pelit, ibu takut aku tidak punya muka lagi di depan Owen Cheng. Dulu aku juga menakutkan hal yang sama. Dengan Daniel Qin atau dengan Owen Cheng aku menikah. Aku tidak berani memakai uang mereka, sampai-sampai aku tahu jelas barang apa yang sanggup aku beli sendiri, tanpa harus menggunakan uang mereka. Namun sekarang aku bisa tersenyum dan berkata kepada ibuku bahwa aku sekarang sudah bisa menghasilkan uang sendiri, dan uang sewa mobil ini adalah uangku sendiri. Ibu pun sedikit curiga dengan perkataanku tadi. Sampai kakak Zhang dan kakak Liu memberitahu ibuku bahwa aku di luar negeri bekerja sebagai direktur di sebuah perusahaan. Setiap hari bertemu dengan berbagai orang untuk membahas kerjasama dengan perusahaannya. Dan dalam jangka waktu setengah tahun sudah dapat memberikan perusahaannya keuntungan yang begitu besar. Dia memang seorang wanita yang sangat hebat, mama barulah percaya. Namun ibu juga prihatin denganku yang bekerja sangat keras, wajarlah sekarang sangat kurus. Namun suasana hatiku tetap baik-baik saja. Dan menyuruh mereka naik ke atas mobil yang baru saja disewa. Ibu duduk di depan denganku, dan kakak Zhang dan kakak Liu duduk di baris tengah sambil menggendong Isen dan Joanna, sedangkan perlengkapan anak kecil diletakkan di bagian paling belakang. Aku pun sangat bersemangat belanja bersama anak-anak, lalu aku membelikan ibu banyak baju, namun aku tetap ingat sore nanti ada janji dengan Daniel Qin. Kemarin saat bertemu denganku, Daniel Qin saja sampai terkejut melihat penampilanku yang berubah. Hari ini aku mau dandan baik-baik. Kira nanti ekspresinya akan seperti apa ya? Pun mengantar ibu, kakak Zhang dan kakak Liu pulang ke rumah, lalu ganti pakaian dan langsung pergi lagi. Aku melihat setir mobil dan beberapa plastik sisa belanjaan dan berpikir barang ini bisa jadi bahan pendukungku nanti. Aku pun pergi ke kafe dekat rumah sakit tersebut, sedang mencari parkiran. Aku pun melihat mobilnya Daniel Qin yang sudah parkir di sana. Detak jantungku pun semakin cepat, tidak disangka ternyata Daniel datang lebih dulu dari aku. Aku pun berpikir, apakah dia sudah tidak tahan lagi untuk bertemu denganku. Setelah aku memarkirkan mobil, aku pun menarik nafas panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan. Lalu aku mengambil cermin dan melihat dandananku udah rapi belum. Dulu aku sangat jarang dandan. Aku memang tidak ada kebiasaan seperti itu. Apalagi karena ekonomi keluarga yang saat itu sedang tidak baik. Ibuku dari dulu tidak pernah dandan, jadi tidak ada orang yang mengajariku berdandan. Orang di sekitarku pun semuanya sangat sederhana, orang yang dandan malah seperti orang yang aneh. Dipikir lagi, saat aku kuliah baru bertemu dengan teman kamar yang bisa dandan. Namun aku dulu pernah belajar ilmu tentang psikologi. Jadi aku tidak pernah beli barang seperti itu di internet, daripada nanti malah beli barang yang bisa buat kulit jadi rusak, lebih baik aku tidak dandan. Daniel Qin dulu juga bilang suka aku yang bersih seperti ini, jadi walaupun dulu setelah aku magang dan mendapatkan uang, namun aku tetap tidak pernah membeli barang makeup. Tapi sejak aku menikah dengan Owen Cheng, atas pengaturan dari Owen Cheng,
Aku pun bekerja di perusahaan besar Cheng, aku baru tahu, dandan bukan hanya karena pilihan diri sendiri, namun untuk menghormati dan bersikap lebih sopan kepada orang lain. Aku pun mengambil lipstik, dan memakainya di bibirku. Setelah selesai, aku merasa auraku pun meningkat. Tas make upku sangatlah lengkap. Setelah aku berdandan, aku pun turun dari mobil. Aku pun masuk ke dalam kafe. Saat itu orang di dalam kafe sangat sedikit, jadi aku pun bisa langsung melihat Daniel Qin yang duduk di dekat jendela. Saat itu dia sedang melihat keluar jendela, kadang melihat jam tangannya, sepertinya dia sudah sangat tidak sabar untuk bertemu denganku. Namun dia tidak menyadari kalau aku sudah masuk ke dalam kafe. Kalau dipikir, mungkin Daniel Qin sedang melihat orang yang turun dari bus atau taksi, dan tidak terpikir bahwa aku datang dengan membawa mobil sendiri. Aku pun mengecapkan bibir dan jalan ke sampingnya. "Cepat juga kamu datang," sapaku. Saat dia mendengar suaraku, dia pun sempat terpaku dan barulah melihat ke arahku, lalu dia antara melihat aku yang begitu menawan atau dia hanya kaget melihat kedatanganku. Dia pun terdiam melihat ke arahku. Setelah beberapa saat kemudian dia pun dengan tidak biasanya menyebut namaku. "Eva." Iya, aku pun menganggukkan kepala dan langsung duduk dan berkata, "Ada urusan apa kamu mencariku?" Aku pun mengambil daftar menu dan mencari minuman yang ingin aku pesan, dan saat itu aku rasa Daniel Qin terus-menerus melihat ke arahku. Pandangannya seperti sangat terkesan kepadaku. Aku pun merasa Daniel Qin saat itu sangat bersemangat dan merasa sangat tidak terduga, namun aku tetap seakan-akan tidak mengetahuinya dan memanggil pelayan datang. Aku pesan secangkir es lemon, terima kasih. Setelah itu aku barulah melihat ke arah Daniel Qin. Saat itu mukanya berseri, saat aku melihat matanya, dia pun mengalihkan pandangan sebentar dan kemudian kembali melihat aku dan berkata, "Eva Luo, hari ini kamu sangat cantik." "Terima kasih," ucapku sambil tersenyum, dan kembali dengan muka serius. Aku sengaja membuatnya merasa seperti itu. Apalagi sekarang kami sudah tidak ada hubungan apa-apalagi, jadi tidak ada hubungan yang harus dijalin. Hari ini juga karena Valen yang meminta saran kepada Daniel Qin baru aku datang. "Kamu berubah banyak, kamu yang sekarang," dia berhenti sebentar, "dengan kamu yang dulu sangatlah berbeda." Aku pun tertawa dan melihatnya sambil mengangkat alis, memangnya dulu aku seperti apa? Walaupun aku sedang bertanya kepadanya, namun aku tidak bermaksud untuk menunggu jawabannya. Jadi sebelum dia menjawab, aku pun berkata, "Setiap orang bisa berubah, apalagi kalau orang tersebut sudah mengalami banyak hal. Kalau aku tidak berubah, apakah aku dan ibuku bisa terus hidup sampai dengan sekarang?" Nada suaraku mengecil, aku sudah janji dengan diriku sendiri, tidak akan emosi di depan Daniel Qin, namun aku masih tidak bisa mengontrol emosiku terhadap Daniel Qin dan Valen. Kalau waktu itu Daniel Qin dan Valen tidak ribut di rumah sakit, fisik ibuku tidak akan selemah ini. Aku bisa saja tidak membenci Daniel Qin yang menyelingkuhiku. Bisa saja tidak membencinya karena sudah menceraikanku, tapi aku tidak bisa tahan kalau dia menyakiti perasaan ibuku, aku tidak akan memaafkannya seumur hidup aku. Pelayan pun dengan cepat mengantarkan pesanan aku pun mengaduknya dengan pipet dan meminumnya sedikit. Setelah meminumnya, emosiku pun kembali meredah. "Sebenarnya aku tadi ingin menengok mamamu, tapi kata dokter mamamu kemarin sudah keluar dari rumah sakit, apakah kamu memindahkannya ke rumah sakit lain?" tanyanya. Aku pun terdiam sejenak, tidak disangka Daniel Qin pergi begitu cepat untuk melihat ibuku. Hatiku pun lega karena aku kemarin bergerak cepat, kalau tidak apa yang akan terjadi kalau sampai ibuku melihat Daniel Qin tadi. "Eva, kamu tenang saja, aku. Eva Luo. Ternyata benar kamu." Tiba-tiba terdengar suara orang, aku pun langsung melihat ke arahnya, terlihat seorang wanita yang kurus sedang emosi menuju kemari. Melihat orang yang sedang menuju kemari aku pun hanya bisa terdiam, dan ternyata dia adalah Valen, dia juga datang ke Hangzhou. Aku pun memperhatikannya, sekarang Valen jauh lebih kurus dari dulu, tulang pipinya kelihatan sangat menimbul, dan tulang dadanya juga sangatlah terlihat jelas. Valen yang dulu sangat memperhatikan bentuk tubuh, jadi tidak pernah gemuk, namun sekarang aku seakan-akan melihatnya seperti tengkorak yang sedang berjalan. Hanya dengan selang waktu setengah tahun saja, dia yang dulu dengan paras yang cantik dan dengan perut yang besar, muka yang begitu gembira jalan di hadapanku sambil memegang tangan Daniel Qin. Namun sekarang, dia berubah menjadi orang yang sangat kurus dan kelihatan sangat lemah, sepertinya dalam setengah tahun ini dia sangat bekerja keras. "Dasar yang tidak tahu diri, ternyata kamu sedang menggoda suamiku." Valen mendekatiku dan menarik rambutku lalu memarahiku.
Keadaan saat itu membuatku tidak bisa berpikir banyak. Kulit kepala yang terasa sangat sakit membuatku tersadar kembali. Aku sangat tidak menyangka kalau Valen akan berbuat begitu terhadapku, baru bertemu langsung main tangan saja. Aku yang kesakitan pun langsung memegang pergelangan tangannya. Dan tanganku yang satunya pun mengambil es lemon dan langsung menyiramkannya ke arah Valen.